surrounded and overpowered. God, we look to you. If our God is for us, who could ever be against us? Oh, nothing is impossible for you. Every weapon formed against us cannot stand in your great power. Nothing is impossible for you. God is for us. Mari saudara, karena kita telah dimenangkan oleh Tuhan, amin, kita ada sampai saat ini. Come on, sing. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah, yeah. Who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. Hey, come on, say. We have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us. Triumph in His name. Oh, whoa, yeah. Oh, whoa. Say, thanks be to God who always causes us to triumph. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah, yeah. Amen. Causes us to triumph. Thanks be to God. Thanks be to God. Say, jump. We have overcome. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. The one who made a way.
kembali untuk memuji Tuhan, memuji Raja yang ajaib, yang agung dan perkasa. Yes, come on. Hey. Woo. Kebesaranmu yang tak terbanding, kekuatanmu Tuhan, kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Yes, kau Raja atasku, hanya kau. Yeah, kau yang layak ditinggikan, Lord. Siap saudara, come on, mari kita melompat. Yes, 1, 2, 3, go. Aja Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber menangkanku, raya kuasa dan memerintah. Yesus, kaulah Raja mulia. Yes, come on saudara, kita katakan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagi kami Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya kau. Yes, kau yang layak ditinggikan hati. Say, hey, hey, hey. Oh, aja Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber menangkanku, raya kuasa dan memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia, ajaib. Yes, kau sungguh ajaib Tuhan. Agung dan perkasa, kau sumber menangkanku, raya kuasa memerintah selamanya. Yesus, kaulah. Yeah. Woo. Dan saudara, kita bertepuk tangan kembali. Yes, kita menyatakan Kau Tuhan Raja yang mulia. Come on, saudara, kita bertepuk tangan. Say, agung dan perkasa, kau sumber come on, hey, woo, yeah. Kuasa dan memerintah selamanya. Yesus, Yesus, say, Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber menangkan, raya kuasa memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia.
mempunyai Allah seperti Engkau. Yes, great are you, Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Mari saudara. You give life, you are love, you bring light. You give hope, you restore. Yes. Every heart that is broken. Say, great are you, Lord. It's your breath in our lives, Lord. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lives, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lives, so we pour out our praise. We pour out our praise, Lord. It's your breath in our lives, so we pour out our praise to you only. To you only, Lord. We say, and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great, yes, are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great, we sing great, come on. Are you, Lord? Say, and all the earth, and all the earth, and all the earth will shout your praise. Yes, Lord. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Come on. Say, and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, and these bones will sing. Great are you, Lord. Come on. Yes, you, Lord. And all the earth, and all the earth, and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, and we'll sing. Great are you, Lord. And all the earth, and all the earth, yes, Lord. Our hearts will cry. Yes, come on, saudara. Great are you, Lord. You, Lord. It's your breath in our lives, so we pour
pour out our praise. It's your breath, it's your breath in our lives, in our lives. So we pour out our praise to you only. To you only, Lord. Mari saudara, kita sembah, kita tinggikan nama Tuhan. Kita bersyukur kita mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Mungkin akhir-akhir ini kita sedang mengalami masalah, tapi percaya saudara, Tuhanlah sumber pengharapan kita. Dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Mari saudara kita katakan, it's your breath in our lives. It's your breath in our lives. It's your breath in our lives, yes. So we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lives, so we pour out our praise to you only. Yes, you are great God. Engkau Allah yang besar. Engkau Tuhan yang kami sembah pada pagi hari ini. Engkau lebih besar dari masalah yang kami hadapi pada pagi hari ini. Engkau jauh lebih besar dari setiap problem, setiap kesulitan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang besar. Yesus Kristus Tuhan kami. Allah yang besar. Mari berikan sorak-sorai ucapan syukur. Katakan Engkau Tuhan Allah yang besar. Tuhan Allah yang besar. Engkau dahsyat dan ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan menghormati Tuhan dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari saudara kita bawa persembahan persepuluhan kita dan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang gembira, dengan rela hati untuk kita membawa kehadirat Tuhan. Ya, ada saudara, ada amplop juga di kursi saudara. Bila saudara juga ada permohonan doa, saudara bisa isi permohonan saudara di situ, lalu masukkan ke dalam amplop. Nanti ada tim pastoral yang akan mendoakan saudara. Ya, jadi silakan nanti bisa dibawa ke depan untuk saudara yang mau mempersembahkan melalui cash atau saudara yang melalui QRIS, QR code, saudara bisa scan barcode di depan atau ada di kursi saudara masing-masing. Lalu bila saudara juga yang di rumah, saudara mau lakukan membawa persembahan saudara bisa melalui transfer ke nomor rekening yang telah tersedia di screen saudara. Baik, mari saudara, saya mengundang saudara yang mau memberikan persembahan tunai, silakan bisa bawa ke kotak persembahan di depan. Silakan. Kita akan ada ibadah Jumat Agung, ya tanggalnya mohon maaf salah ya, bukan Maret, ya April ya. Tanggal 7 April 2023 jam 10 di tempat ini, itu hari Jumat saudara. Masih 2 minggu yang akan datang, jadi hari Jumat kita akan ada ibadah ya. Jumat kita akan ada ibadah di tempat ini. Lalu hari Minggunya Paskah ya, hari Minggunya Paskah. Ya, mungkin itu saja pengumuman hari ini. Ya, terima kasih. Mari kita tumpangkan tangan, kita berdoa untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Kami mengucap syukur untuk persembahan, bersyukur untuk kesempatan kami bisa membawa persembahan ucapan syukur kami ke rumah Tuhan. Biar ini menjadi harum di hadapan Kau dan berkenan di hatimu Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap jemaat yang memberi, yang dengan sukacita, dengan rela hati, dengan hati yang gembira kami membawa persembahan ini ke dalam rumah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkati setiap jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana supaya doa saudara dijawab oleh Tuhan. Saya beri judul rahasia doa yang dijawab oleh Tuhan. Saudara, by the way mengenai doa, ya, mengenai doa. Doa yang saudara sampaikan kepada Tuhan sudah pasti dijawab oleh Tuhan.
Jawabannya ada 3, saudara. Yang pertama, Tuhan akan jawab no, ya. Itu berarti doa saudara belum tepat, ya, dengan kehendak Tuhan, atau belum yang terbaik. Atau jawaban Tuhan bisa tunggu, ya. Itu berarti waktunya juga tidak tepat, ya. Atau yang ketiga, ya, jawaban doa dikabulkan kepada saudara. Itu berarti waktunya, dan memang itu merupakan kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara. Nah, saudara, pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana rahasia berdoa yang dijawab yes oleh Tuhan. Ya, saya mau kasih tahu saudara rahasianya apa. Nah, untuk itu kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab. Kita mau belajar dari kehidupan seorang warga, ya, seorang salah satu warga bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Ya, dia bernama Zelafehad. Ya. Dari muka saudara saya bisa membayangkan, mungkin ini baru pertama kali kita dengar nama Zelafehad, siapa ya dia gitu ya. Ya. Mari kita buka di Bilangan 27. Bilangan 27. Saya akan bacakan kepada saudara Bilangan pasal 27 ayat pertama sampai dengan 11. Ya. Anak-anak perempuan Zelafehad bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye berasal dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya ialah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Itu di ayat pertama ya. Ada 5 anak wanita Zelafehad. Jadi sedikit ya, saya berikan gambaran. Zelafehad ini adalah anak dari Hefer, anak dari Gilead, anak dari Makir, anak dari Manasye. Jadi Zelafehad ini adalah keturunan Yusuf, ya, dari Bani Yusuf, dari anaknya Manasye. Ayat kedua, mereka mendekat lalu berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar, di depan para pemimpin dan segenap umat dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, ayat ketiga, ayah kami telah meninggal di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk dalam umat yang bersepakat melawan Tuhan, dalam umat pengikut Korah. Sesungguhnya ia telah meninggal karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hilang dari tengah-tengah kaumnya, hanya karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Oh ya, by the way saudara, saya bacanya dari edisi kedua ya. Mungkin berbeda dengan Alkitab saudara ya. Jadi mohon maaf, saya baca dari Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Nah, saya dorong saudara juga beli Alkitab ini ya. Beli Alkitab ini di online store banyak. Nah, saudara perlu baca yang terjemahan terbaru ya. Jadi saya lanjutkan di ayat kelima. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Ayat ke-6, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ayat ke-7, perkataan anak-anak perempuan Zelafehad itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah pusaka kepada mereka di antara saudara-saudara ayah mereka. Engkau harus mengalihkan kepada mereka hak atas milik pusaka ayah mereka. Kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati tanpa mempunyai anak laki-laki, kamu harus mengalihkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Ayat 9, jika tidak mempunyai anak perempuan, kamu harus memberikan milik pusakanya itu kepada saudaranya laki-laki. Ayat 10, jika ia tidak mempunyai saudara laki-laki, kamu harus memberikan milik pusakanya itu kepada saudaranya laki-laki, saudara laki-laki ayahnya. Ya, terakhir ayat 11, jika ayahnya tidak mempunyai saudara laki-laki, kamu harus memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Mari kita berdoa. Kami serahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini Bapa. Bersabdalah, berfirmanlah kepada umat-Mu, kepada kami semua, agar firman ini mengubahkan kehidupan kami, firman yang berakar di tanah yang subur, agar bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman-Nya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saudara, kita sudah baca tadi cerita mengenai Zelofehad. Siapakah Zelofehad ini? Zelofehad ini adalah angkatan pertama bangsa Israel yang keluar dari tanah perbudakan Mesir. Ya, Zelofehad ini tidak punya anak pria. Ya, Zelofehad ini tidak punya anak laki-laki. Semua anak-anak Zelofehad ini wanita, saudara. Bisakah saudara bayangkan tidak punya anak-anak laki-laki, semuanya wanita. Dan ada berapa anak wanitanya tadi? Ada 5, saudara. Nah, ini dia. Mahla, Noah, Hogla, Milka, Tirsa. Bagus saudara namanya. Kalau saudara punya anak wanita, boleh saudara kasih nama anak wanita ini. Kenapa? Karena wanita ini semuanya, kelima-limanya ini adalah, mereka adalah pendoa, saudara. Mereka adalah pahlawan. Nanti kita akan dengar ceritanya, apa yang mereka lakukan. Kelima anak wanita ini, mereka mengubah sejarah bangsa Israel. Maksudnya apa? Mereka mengubah sejarah hukum bangsa Israel, yaitu terutama hukum waris, saudara. Hukum waris. 5 anak wanita ini berperan mengubah ketetapan hukum. Mari kita lihat. Zelofehad, dia adalah angkatan pertama yang keluar dari Mesir. Saudara tahu ceritanya berapa tahun bangsa Israel di Mesir? 40 tahun di Mesir. Minggu lalu Pastor Yesus sudah bicara mengenai masuk ke tanah Kanaan. Perjanjian ya, kenapa harus Kanaan? Ya, kita sudah dengarkan minggu lalu khotbahnya. Nah, dalam perjalanan menuju Kanaan, banyak terjadi pemberontakan, ya. Nah, jadi Tuhan sampai mengambil keputusan, nanti saudara bisa baca di Bilangan 26 sebelumnya itu, ya. Tuhan mengambil keputusan untuk menghukum bangsa Israel karena pemberontakannya. Dengan doa Musa, Musa berdoa, Tuhan kalau engkau hukum semua bangsa Israel ini mati di padang gurun, kita nggak jadi masuk ke tanah Kanaan. Apa kata bangsa lain dan apa kata orang-orang di Mesir? Mereka akan bilang bahwa Tuhan orang Israel itu tidak punya kuasa. Nggak bisa masuk ke tanah perjanjian, cuma bisa kasih keluar saja. Tapi nggak bisa masuk ke tanah perjanjiannya. Ya, lalu Tuhan menjawab doa Musa. Ya, waktu Musa berdoa dia minta ampun akan dosa pemberontakan bangsanya. Lalu Tuhan menjawab apa saudara? Tuhan menjawab, oke. Aku akan musnahkan semua angkatan yang pertama ini. Yang keluar dari Mesir. Yang memberontak. Yang tidak percaya kepadaku. Tapi aku akan bawa masuk janji ini. Bagi siapa saudara? Angkatan kedua. Generasi selanjutnya. Anak-anak yang lahir di padang gurun. Yang mereka inilah, generasi inilah yang akan masuk. Yang akan memasuki tanah Kanaan. Ya. Namun keluarga Zelofehad ini memiliki masalah, saudara. Nah, kita lihat ya. Mereka datang kepada Musa, ayat ke-3. Ayah kami telah meninggal di padang gurun, walaupun ia tidak masuk dalam umat yang bersepakat melawan Tuhan, dalam umat pengikut Korah. Sesungguhnya ia telah meninggal karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Yang pertama, our father died in wilderness. Mereka mengakui, ya ayah kami telah mati di padang gurun. Anak-anak ini datang kepada Musa. Mereka datang ke kemah pertemuan. Mereka datang bukan hanya kepada Musa saja. Diceritakan di ayat sebelumnya. Mereka datang di kemah pertemuan. Itu ada Musa. Ada Imam Eleazar. Ya. Jadi Imam Eleazar ini adalah putra dari Imam Harun. Ya. Lalu ada kepala suku, ya pemimpin-pemimpin suku, dan ada rakyat Israel. Kelima anak wanita ini memberanikan diri datang ke pertemuan ini. Ini pertemuan besar dan resmi, saudara. Pertemuan yang diberkati oleh Tuhan. Karena kemah pertemuan di depan tabernakel pertemuan itu adalah pertemuan yang dimana Tuhan hadir di situ. Lalu mereka sampaikan petisi mereka kepada Musa. Ayah kami mati di padang gurun.
Namun ayah kami bukan termasuk kelompok yang memberontak di mana? Di padang gurun. Ya, ini dimatiin aja Cynthia. Ya. Pindahin ya. Bukan yang mati bukan yang berontak kepada Korah. Seperti Korah yang berontak di padang gurun. Namun ayah kami mengikuti perintah Tuhan. Ya, itu yang pertama ya. Petisi dari kelima wanita ini, mereka mengatakan, ingat Musa, ayah kami itu bukan yang memberontak seperti Korah. Saudara tahu cerita Korah? Nanti saudara cari sendiri cerita. Kita nggak cukup waktunya ceritakan di sini. Jadi seluruh Korah dan seluruh keluarganya itu mati di telan bumi. Bumi kebuka, anak-anak semua keturunannya mati di situ, ditutup oleh bumi, dikubur hidup-hidup semuanya. Karena apa? Memberontak kepada Tuhan. Habis keturunan dia. Nah, kelima anak wanita dia bilang, ayah kami itu bukan termasuk orang yang memberontak bersama Korah. Jadi he died for his own sin dikatakan menurut terjemahan ESV, and left no son. Nah, Zelofehad ini termasuk angkatan tadi yang ternyata apa dosanya? Dia bilang dia dosa karena dia mati karena dosanya sendiri. Apa dosanya jadi kalau begitu? Bukan pemberontakan termasuk Korah tadi. Saudara ingat ada 12 pengintai ketika Israel mau masuk ke tanah perjanjian. Musa mengirim dari setiap suku satu perwakilan. Dikirim ke tanah Kanaan. Untuk mengintai bagaimana hasil bumi di sana. Bagaimana kekuatan pasukan di sana. Disebar kemana-mana. Lalu 12 pengintai ini pulang ke kemah mereka. Dan mereka melaporkan apa kepada Musa. 10 orang melaporkan, oh di sana itu hasil alamnya bagus banget. Tapi kita nggak akan bisa masuk ke sana. Karena di sana rakyat, pasukannya, orangnya, tentaranya begitu besar. Ya, bahkan mereka itu makan orang katanya. Nanti kita dimakan di situ. Kita ini seperti belalang saja, kata mereka gitu. Lalu Caleb bangkit dengan marah dia. Tidak, kita bisa masuk ke tanah itu. Ya betul, di sana orangnya perkasa, gagah perkasa dan besar. Tapi Tuhan kita lebih perkasa dan lebih besar. Tuhan akan bawa kita masuk ke tanah perjanjian, kata Caleb dan Yosua. Tapi saudara, sayangnya bangsa Israel percaya yang mana? 10 atau yang 2? Israel percaya kepada yang 10 ini. Maka mengeluhlah mereka, bangsa Israel itu mengeluh di hadapan Musa. Musa, kamu ini ya udah bawa kita keluar ke sini untuk diizinkan kita mati dimakan raksasa-raksasa itu. Mereka ketakutan atas laporan 10 orang ini. Lebih baik kita di Mesir, kata mereka. Nah, salah satunya ini yang ngomong begini, kelompok yang menolak ini salah satunya Zelofehad, saudara. Di dalamnya. Dihitung oleh Musa sebelumnya di bilangan 1, itu ada 600.000 orang sekian. 600.000 orang ini semuanya komplain kepada Musa. Saudara bayangkan satu orang aja komplain sama saudara, pusing gak saudara? Pusing saudara. Ini 600.000 orang komplain sama Musa, pusing gak Musa? Pusing pasti Musa, saudara. Musa, kamu bawa kita keluar ke sini. Enakan di Mesir aja, kita bisa makan, kita kerja di sana. Ini kita mau masuk, kamu mau bawa kita masuk ke perangkap raksasa yang ganas itu. Kita dimakan nanti jadi sate di situ, bagaimana Musa? Mereka ketakutan. Atas laporan 10 orang ini. Mereka cuma dengar laporan ketakutannya, saudara. Mereka dengar gosip, saudara. Mereka dengar laporan, bukan palsu laporannya. Memang orangnya besar-besar. Tapi mereka tidak punya iman percaya kepada Tuhan bahwa mereka yang keluarin mereka dari Mesir itu siapa? Yang bawa mereka melewati laut Tebrau itu siapa? Yang bisa kasih makan mereka burung puyuh itu siapa? Yang bisa kasih mereka minum keluar air dari batu itu siapa? Mereka lupa, saudara. Mereka lupa. Tapi kalau bilang, Tuhan pasti bawa kita masuk ke sana. Tuhan pasti kasih kita kemenangan. Nah, jadi itulah dosa dari Zelofehad yang wanita ini katakan, yes Musa, ayah kami berdosa. Ayah kami mati karena dosanya. Menolak dengan iman. Tidak punya iman untuk masuk ke tanah perjanjian. Ya. Lalu yang berikutnya, ayat keempat. Namun, kata mereka, kenapa mereka namanya harus dihapus?
mereka menyampaikan satu petisi kepada Musa. Ya, ayah kami sudah tanggung dosanya. Tapi kenapa namanya harus dihapus? Nah saudara, menghapus nama ini bagi bangsa Israel ini penting. Menghapus nama ini penting. Menghapus nama itu artinya, bagi mereka dengan iman mereka tahu kalau nama mereka masih tercatat di dalam garis keturunan. Mereka percaya bahwa nama mereka tercatat di surga. Bahwa mereka memperoleh kehidupan yang kekal, janji bersama dengan Tuhan, kekal selama-lamanya. Bagi mereka nama dihapus ini mereka menganggap bahwa betul-betul mereka akan binasa. Karena aib, karena dosa, dan juga terhapus dari semua hak waris mereka. Jadi mereka mengajukan satu petisi untuk mereka meminta nama mereka, ayah mereka jangan dihapus. Kenapa saudara? Karena angkatan yang lain yang mati itu namanya tetap tercatat. Ya, yang punya anak laki-laki. Jadi mereka mengatakan gini, jangan dong dihapus hanya gara-gara dia nggak punya anak laki-laki, gitu. Itu permohonan mereka. Yang berikutnya permohonan mereka, give us property among our father's relatives. Berikan kami hak waris itu, tanah itu. Mereka meminta. Ya, jadi menurut tradisi Israel, ya, ini nggak mungkin, saudara. Tradisi Israel sebelumnya, hukum dan tradisi yang berlaku, ya, budaya yang berlaku, tradisi yang berlaku, hak waris atas tanah itu turunnya kepada anak laki-laki, saudara. Anak perempuan nggak dapat. Ya. Siapa yang keluarga saudara begitu? Ada yang angkat tangan. Wanita nggak dapat, saudara. Warisan tanah, kalau jual rumah, jual tanah itu wanita nggak dapat. Maaf ya, ini bukan di Indonesia, ini di Israel. Ya. Wanita nggak dapat dulu, ya. Atau mungkin di suku saudara terjadi begitu nggak? Gitu, saya nggak tahu, ya. Mungkin di suku saudara begitu. Nah, bagaimana kalau nggak punya anak laki-laki? Bagi suku Israel nggak punya anak laki-laki, hak warisnya itu jatuh ke adik bapaknya, yang pria, keluarga bapaknya yang pria. Jadi anak-anak nggak dapat. Kalau bapaknya nggak punya adik pria, itu warisnya jatuh kemana? Jatuh ke keluarga omnya dari si bapak tadi. Gitu. Cari yang laki-laki lagi. Dan seterusnya. Begitu ya. Namun saudara, kelima wanita ini membuat sejarah dalam kehidupan mereka. Yaitu apa? Musa mendengarkan petisi ini di ayat kelima. Lalu Musa menyampaikan perkara ini ke hadapan Tuhan. Musa tidak jawab begini. Aduh, bikin gue pusing aja nih orang nih gitu kan. Udahlah, udah ketetapan gitu, udah ikutin aja. Musa gak jawab begitu. Tapi apa yang Musa lakukan? Dia bawa perkara ini. Dia bawa permohonan ini ke hadapan Tuhan. Dan amazing, saudara, jawaban Tuhan apa? Ayat ke-7. Perkataan anak-anak perempuan Zelofehad itu benar. Benar. Artinya Tuhan approve, saudara. Tuhan setuju. Keberanian dari 5 anak wanita ini meminta. Keberanian anak-anak wanita ini berdoa meminta kepada Tuhan dengan cara yang benar, saudara. Tidak ada keluhan dari anak-anak wanita ini. Tidak ada sungut-sungut dari perkataan anak-anak wanita ini. Tidak ada komplain sakit hati kepada Tuhan. Mereka mengajukan dengan tulus hati kepada Tuhan. Petisi permohonan mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa mereka. Nah sekarang kita mau simpulkan, saudara. Pelajaran apa yang kita bisa dapat dari sikap hati anak-anak wanita ini? Datang memohon kepada Tuhan melalui Musa. Yang pertama, pelajaran yang kita bisa ambil yang pertama adalah mengenal kebenaran. Mengenal kebenaran. To know the truth. Ya. Saudara, kelima anak wanita ini mengakui ayah mereka telah mati karena dosanya sendiri. Hal ini berarti sebuah pengakuan pertobatan di hadapan Tuhan. Sebuah pengakuan kebenaran di hadapan Tuhan. Mereka menerima sebuah kebenaran Allah. Yes, benar bahwa Allah itu adil. Ada hukuman atas dosa. Namun mereka juga percaya dengan iman bahwa Allah juga penuh kasih.
Ada belas kasihan dan pengampunan. Ada rahmat dan kasih karunia atau anugerah. Bisa saja anak perempuan ini protes, ya, mengeluh atau quit, atau mungkin bisa sampai titik tertentu mereka bunuh diri. Kita nggak dapat apa-apa. Tapi mereka tidak lakukan itu. Atau mereka bisa marah seperti Korah, marah kepada Tuhan. Dalam kisah ini, kelima anak ini, Mahla, Hokla, Noah tadi, Tirsa, ya, mereka mengajukan permohonan kepada Tuhan karena mereka mengenal siapa Tuhan mereka. Mereka tidak komplain karena mereka kenal siapa Tuhan mereka. Mereka tidak sakit hati kepada Tuhan karena mereka kenal siapa dan kepada siapa mereka minta. Itu penting, saudara. Untuk engkau dan saya berdoa, kita harus tahu kita meminta kepada siapa, saudara. Jadi jangan salah alamat kalau berdoa. Kita tahu siapa yang kita minta, betapa berkuasanya Dia yang kita minta, saudara. Amin, saudara. Kalau engkau meminta sesuatu kepada orang tuamu, itu sudah yang paling tepat. Saudara tahu, pasti saudara kenal papa saudara dengan baik. Ya. Meska pasti begitu kenal Pak Fian dengan baik. Dan dia tahu bagaimana caranya meminta kepada Pak Fian, ya kan? Dia tahu caranya meminta. Dan dia percaya bahwa papanya pasti akan mengabulkan. Kenapa? Meska kenal betul papanya. Pak, anterin dong ke sini, ya kan, misalnya. Pasti papanya kabulkan. Karena mereka kenal papanya. Meska sangat kenal papanya. Saudara, yang pertama, doa yang dijawab Tuhan. Saudara kenal dulu. How powerful, betapa berkuasanya, betapa dahsyatnya Allah yang saudara hadapi itu. Saudara sedang berhadapan sama siapa? Jadi jangan sekali-kali kita datang kepada Tuhan dengan kita meremehkan kemampuan Tuhan. Yang begini Tuhan gak bisa kayaknya. Kalau yang kayak begini, saya minta tolong kakak saya aja. Nah, dia di rekeningnya banyak duitnya. Saya telepon dia saja, yang kayak gini Tuhan kayaknya gak bisa nih. Saudara, engkau mengandalkan kakakmu atau mengandalkan Tuhan? Kalau engkau berdoa, ketahuilah kepada siapa saudara berbicara. Dia lebih besar dari masalah saudara. Dia lebih besar dari persoalan saudara. Dia lebih berkuasa dan berdaulat. Bisa mengatur alam semesta saudara. Dan dia pasti mendengar. Jadi doa dengan iman. Saudara, firman adalah kebenaran. Untuk mengetahui kebenaran, engkau harus mengenal firman Tuhan. Siapakah firman Tuhan itu? Yesus Kristus, saudara. Saudara harus mengenal siapa Yesus. Itu rahasia berdoa, saudara. Kenalah Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang berkuasa. Allah yang besar. Allah yang hebat. Yang jauh melampaui segala masalah dan keterbatasan saudara. Dia adalah Allah yang tidak terbatas dalam hidup saudara. Jadi bagaimana saudara sikap kita kalau kita berdoa? Bagaimana doa yang bisa mengubah keadaan seperti 5 anak wanita ini? Hukum Israel itu bisa berubah ya dengan permohonan 5 anak ini. Kita harus mengenal kebenaran. Artinya saudara, kita harus dibenarkan. Kita perlu dibenarkan oleh Tuhan. Bukan dengan perbuatan baik kita. Seperti anak wanita ini datang kepada Tuhan. Dia mengaku dosa keluarganya. Saudara, untuk kita dibenarkan dan kita diselamatkan, kita perlu mengaku dosa kita. Kita perlu bertobat di hadapan Tuhan. Kita perlu mati terhadap dosa kita. Seperti dikatakan tadi, Zelofehad mati terhadap dosanya sendiri. Kita harus ditebus oleh darah Yesus. Kita membutuhkan Yesus yang membenarkan kita. Yesus adalah kebenaran itu. Yesaya 59 ayat pertama. Yesaya 59 ayat pertama dan kedua ada yang sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, dan yang membuat Dia, Tuhan, menyembunyikan diri terhadap kamu adalah segala dosamu. Saudara, bukannya Tuhan kurang hebat menjawab doa kita. Bukannya Tuhan gak dengar
doa kita. Tuhan dengar doa kita. Tetapi yang menyebabkan penghalang berkat saudara, yang menyebabkan penghalang doa saudara tidak terjawab oleh Tuhan, apa saudara? Segala pelanggaran dan dosa kita. Oleh karena itu, sikap hati kita untuk kita datang berdoa kepada Tuhan. Pertama saudara, akui segala dosa kita. Terima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Datang kepada Dia dengan kerendahan hati. Tuhan, ampunilah aku atas segala dosa-dosaku. Akui bahwa kita ini lemah. Dan betapa berkuasanya Dia. Tinggalkan semua perbuatan dosa saudara. Amin saudara. Tinggalkan segala pelanggaran dan pemberontakan kita kepada Tuhan. Pada pagi hari ini saudara, saya mau kabarkan berita gembira kepada saudara. Bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan saudara. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus yang bisa membenarkan saudara. Untuk kita dibenarkan, kita perlu terima Yesus dalam kehidupan kita. Amin saudara. Kita perlu menerima Yesus dalam kehidupan kita. Doa yang begitu powerful. Doa yang dijawab Tuhan. Bukanlah dari indahnya kata-kata saudara. Doa yang dijawab Tuhan. Bukanlah dari panjangnya kata-kata dalam doa kita. Tapi doa yang dijawab Tuhan. Ketika engkau dan saya datang merendahkan hati. Mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan minta ampun kepada Tuhan. Dan bertobat dari setiap pelanggaran dan dosa kita. Dan terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Yang kedua. Doa yang dijawab Tuhan. Meminta sesuai dengan firman-Nya. Meminta sesuai dengan firman-Nya. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta segala sesuatu kepadanya, menurut kehendak-Nya. Saudara garis bawah itu. Inilah keberanian anak-anak wanita ini datang kepada Musa dan minta kepada Tuhan. Keberanian percaya, mendobrak tradisi budaya mereka. Kenapa? Karena mereka meminta sesuai dengan firman-Nya. Yaitu mereka bertobat terlebih dahulu. Mereka mengakui setiap dosa dan kesalahan mereka. Jikalau mereka meminta segala sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Menurut kehendak-Nya, saudara. Mintalah kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita. Bukan keinginan dan maunya kita. Yohanes 15 ayat ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Amen. Kuncinya adalah saudara, tinggal di dalam firman-Nya. Kuncinya adalah saudara, bacalah firman Tuhan setiap hari. Maka engkau dan saya akan meminta sesuai dengan firman Tuhan. Doa yang efektif, doa yang dijawab Tuhan adalah seketika kita berdoa menurut kehendak Tuhan. Doa menurut kehendak-Nya. Bukan dari postur kita berdoa tadi. Bukan dari panjang pendeknya kata-kata kita. Bukan dari pengulangan doa. Lu kalau mau doa gini ya, ikutin deh doa gue kemarin ini manjur lo doanya lo. Doanya yang begini nih, itu doa yang manjur. Saudara, bukan itu yang dijawab Tuhan. Bukan mantra. Ya. Bukan hafalkan doa mantra, saudara. Kalau mau berdoa nih pakai pastor gua kasih doa yang kayak gini nih. Ini kalau lu mau doa nih pasti dijawab nih doa yang begini nih. Bukan, saudara. Berdoalah sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, sedikit saya cerita ya. Waktu saya SMA dulu. Ya. Waktu saya SMA, kami baru pertama kali mengenal Yesus, bertobat. Ya. Waktu itu saya ingat saya kelas 3, saya mau lulus ya. Berarti itu tahun berapa tuh? Ya. Saya mau lulus, kita mau ada retreat. Ya. Youth camp. Semua angkatan satu SMA itu. Yang Kristen.
Nah, retreat tahun sebelumnya saya ada di situ, ada banyak anak-anak muda, anak-anak sekolah kita bertobat, terima Yesus dan hidup diubahkan. Nah, tahun berikutnya kita mau retreat. Saya ingat waktu itu di bulan kira-kira bulan Mei ya, kita mau retreat. Nah, ketika kita udah siap panitia ini mau retreat, saya juga masuk dalam kepanitiaan. Kita mau retreat, lalu ada satu bencana, saudara. Ada satu bencana. Tempat di mana kita mau retreat itu di Cibodas. Di Cibodas tempatnya. Dan tempat itu kira-kira bulan April atau Maret saya lupa. Ya, lalu adalah pengumuman di TV, di koran. Dulu belum ada Google, saudara. Pengumuman bahwa gunung, kalau saya nggak salah itu Cibodas itu Gunung Pangrango ya, kalau nggak salah. Atau sebelahnya Gunung Salak kali ya. Itu aktif gunungnya. Jadi gunung ini sudah aktif menunjukkan getaran-getaran. Ya, di bawahnya itu bergetar. Dan sehingga pemerintah lokal situ, kepala kecamatan lokal itu atau kabupaten itu menutup wilayah itu. Semua orang sudah mulai diungsikan keluar. Ya. Saya ingat waktu itu tahun 91 kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu kita panitia sudah kumpul dana, sudah bayar peserta, kita sudah siap, sudah dekat ini waktunya kita sudah mau berangkat ke Cibodas. Mendengar kabar ditutup nggak boleh, jadi kita berdoa, saudara. Kita berdoa. Bagaimana doanya ya? Begini. Gimana doanya, saudara? Kita pindah tempat, akhirnya kita sepakat, kita berdoa minta supaya gunung ini berhenti. Berhenti maksudnya tidak bergetar ya, supaya aktivitasnya menurun. Kita berdoa, kita berpuasa waktu itu saya ingat. Kita berdoa, kita berpuasa supaya gunung ini tidak aktif, tidak meletus gitu. Tidak erupsi. Kemudian setelah beberapa hari kita berdoa, kami satu tim, saya bersama dengan rekan saya, ya. Nah, ini salah satu rekan saya ini sekarang jadi duta besar di Kanada, saudara. Nah, sama dia kita waktu itu. Kita berdoa. Setelah kita berdoa, oke, sekarang kita kirim tim. Tim apa saya lupa namanya dulu. Kirim tim pergi ke Cibodas. Kita pergi kemana, saudara? Kita ke kantor BMKG. Ingat, dulu belum ada Google. Ya. Jadi kita harus datang sendiri ke sana. Belum ada Google, kalau sekarang tinggal cari lihat Google aja gitu kan. Jadi kita datang ke kantor BMKG di Cibodas sana. Kantor BMKG, lalu kita masuk. Selamat pagi Pak, ya, kita dari Jakarta, kita anak-anak SMA, ya. SMA 6, ya saudara. Ya, saya promosikan sedikit SMA 6. Ya. Ya. Kita mau retreat Pak. Kita boleh lihat aktivitas gunung ini dalam beberapa hari terakhir. Oh ya, silakan masuk sini. Ayo, lihat. Kita lihat satu alat yang besar tuh, jarum-jarum itu kita lihat, saudara. Masih pakai jarum-jarum begitu. Kita lihat sama-sama nih. Terus yang kepalanya jelasin. Nah, ini berapa hari terakhir ini aktivitasnya sudah menurun. Haleluya, kita teriak semua yes gitu. Sudah turun getarannya gitu, sudah makin kecil. Oh ya, sebelumnya coba kita gimana? Wah, sebetulnya duk gitu kan. Nggak tahu bagaimana, begini atau begini, saya lupa juga. Ya, jadi akhirnya, jadi gimana Pak? Ini aman. Oh, sekarang sudah aman. Sudah mereda aktivitasnya, dia bilang. Wah, puji Tuhan, kita bilang. Akhirnya kita, boleh Bapak kasih surat nggak Pak? Oh iya, dia kasih surat. Lalu kita bawa surat itu ke Polres atau Polsek setempat. Pak, lapor Pak. Kita mau ada acara Pak, retreat. Ini aktivitasnya sudah aman gini-gini. Oh iya, wah bagus nih. Akhirnya dikasih izin. Bapak datang juga ya ke kantor, apalagi saya lupa waktu itu kantor. Jadi kita datangi kantor-kantor itu untuk minta izin menyelenggarakan retreat. Akhirnya saudara, kita diizinkan untuk bisa retreat di Cibodas. Dan banyak anak-anak muda dimenangkan. Dijangkau oleh Tuhan. Saudara, banyak sekali jiwa-jiwa dimenangkan. Ya, salah satunya Gembala Every Nation Palu tuh saudara. Ya, itu teman saya ya. Banyak sekali anak-anak SMA yang dijangkau waktu itu. Ya, ada satu rekan kita, saya ingat ya, teman kita Adil namanya waktu itu, sudah meninggal. Itu salah satu yang kita jangkau. Dia menjadi gembala, penginjil di Bandung. Dan masih banyak lagi. Saudara, ini adalah kehendak Tuhan. Bahkan gunung yang mau meletus Tuhan bisa redakan, saudara. Karena apa? Doa. Dan doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau saudara berdoa, Tuhan pokoknya saya nggak mau tahu ya, saya mesti punya mobil 5 Tuhan.
Nah, itu gimana saudara kalau doa begitu? Pokoknya saya nggak mau tahu, harus laku dengan iman. Laku. Dalam nama Yesus. Apakah begitu doanya? Doalah sesuai dengan firman Tuhan. Jangan paksa Tuhan. Jangan perintah-perintah Tuhan. Awas lu ya Tuhan ya kalau nggak jawab gitu. Doalah sesuai dengan firman Tuhan. Bilang ke sebelah kiri kanan, berdoalah sesuai firman Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Suatu Maria dikunjungi oleh malaikat Tuhan. Ketika malaikat Tuhan bilang, kamu akan mengandung seorang anak laki-laki. Apa Maria katakan kepada malaikat itu? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Waktu Yesus mengajar doa murid-muridnya, apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya? Kalau engkau berdoa, berdoalah seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bagus, saudara hafal. Ya, kasih tepuk tangan. Datanglah kerajaanmu. Apa artinya datanglah kerajaanmu? Kehendak Tuhan saudara, bukan kehendak saudara. Amin. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa itu artinya saudara? Apa yang sudah menjadi kehendak Tuhan di surga, biarlah itu terjadilah di bumi. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Bapa. Yang terakhir saudara, yang ketiga. Klaim janji Tuhan. Klaim janji Tuhan. Nah saudara yang di asuransi pasti mengerti ini apa maksudnya klaim. Ya kan? Ya, atau saudara yang di bank saudara tahu apa maksudnya klaim. Atau saudara pernah nggak klaim jam sostek saudara? Ya kan? Iya kan? Jadi klaim itu maksudnya apa saudara? Mengambil. Klaim itu artinya mengambil. Apa yang sudah tercatat, apa yang sudah tertulis, apa yang sudah terjanjikan, apa yang sudah ikat janji, yang sudah covenant. Ya, klaim, ambil. Apa yang 5 anak wanita ini lakukan, dia sedang mengambil janji Tuhan. Dia sedang menerima, sedang memohon apa yang menjadi janjinya Tuhan, bukan apa maunya dia. Apa sih janji Tuhan bagi ke-5 anak wanita ini? Yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Yang sudah dijanjikan jauh sebelumnya, bahkan sejak Abraham. Yang 5 anak wanita ini mengambil apa yang telah Tuhan janjikan. Nah, namun ada persoalan kepada 5 anak wanita ini, saudara. Apa persoalannya? Tidak ada anak laki-laki. Nah, mungkin saudara engkau punya janji Tuhan dalam hidupmu. Tuhan sudah berjanji kepada engkau. Namun bisa jadi di dalam perjalanan kita, janji Tuhan itu bertentangan dengan kondisi yang kita hadapi sekarang. Janji Tuhan yang Tuhan mau kasih kepada kita itu sepertinya situasi dan kondisi ini nggak mungkin terjadi. Jadi antara janji dengan kenyataan itu bentrok. Ya, tidak match. Sepertinya jadi mustahil janji itu digenapi dalam kehidupan kita. Seperti yang 5 anak Zelafehat ini alami. Janji ini nggak mungkin terjadi dalam hidup dia menurut tradisi Israel. Tapi apakah anak wanita yang ke-5 anak ini diam saja di rumah? Ya sudahlah, terima sajalah keadaannya seperti ini. Dan mereka tidak mengambil janji itu. Atau ke-5 anak ini mengasihani dirinya sendiri. Aduh kasihan deh gue gitu, gak bisa terima janji ini. Apakah ke-5 anak ini komplain kepada Tuhan? Tidak saudara. Ke-5 anak ini dengan berani datang kepada Tuhan, berdoa di hadapan banyak orang di situ, dan mereka meminta, inilah janji Tuhan bagi keturunan kami, yaitu tanah perjanjian. Sekarang kami datang kepadamu, kiranya engkau berkenan, berikanlah kepada kami milik pusaka itu. Mereka sedang mengambil janji Tuhan. Walaupun situasinya tidak mungkin, saudara. Tapi tetap mereka meminta. Saudara,
2 Korintus 1 ayat 20. Ini terakhir. Ini ayat terakhir. Saya janji sama saudara, ini ayat terakhir. Ya. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah apa saudara? Ya. Bagi siapa? Bagi apa? Semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh karena Dia, yaitu siapa? Yesus Kristus, kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saudara, kata-kata amin. Mana nih? Amin. Kata-kata amen dalam bahasa Ibraninya amen. Yunaninya amen. Ya. Kata-kata amin ini artinya saudara, sungguh atau truly. Kata amin ini artinya sesungguhnya. Kata amin ini artinya so let it be. Jadi biarlah, terjadilah. Itu arti kata amin. Arti kata amin itu mengandung arti kata percaya. Itu kata amin. Ketika seseorang mengatakan amin, itu artinya yes, saya percaya. Terjadilah. Itu artinya kata amin. Jadi jangan sembarangan juga saudara bilang amin. Ketika saudara bilang amin, itu betul-betul amin saudara. Artinya kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup karena Tuhan telah menjanjikan dalam hidup kita. Nah, siapa yang bisa menyanggupi itu? Siapa yang memungkinkan semuanya itu terjadi? Siapa yang mendelivery, yang mengantar, yang memberikan janji Tuhan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Walaupun situasinya tidak mungkin. Siapa yang bisa melakukan itu saudara? Yaitu Kristus. Karena hanya Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Kristuslah polis asuransi kita. Artinya Dia yang bisa mencairkan semua tagihan saudara, permintaan saudara. Kristuslah penggenapan janji Tuhan atas hidup saudara. Oleh sebab Kristus dan karena Kristus kita bisa mengatakan amin. Jadi ada dasarnya kita mengatakan amin. Bahwa hanya Yesus yang bisa menggenapi janji Tuhan dalam kehidupan saudara. Jadi saudara perlu Kristus. Saudara perlu Kristus. Untuk bisa menggenapi janji Tuhan dalam hidup saudara. Apa janji Tuhan dalam hidup saudara? Janji Tuhan kesembuhan atas hidup saudara? Yes, ambillah kesembuhan itu. Berdoalah. Dan datanglah kepada Kristus. Yesuslah yang bisa menyembuhkan. Dan beranikan diri untuk minta kesembuhan itu kepada Tuhan. Ketika itu mustahil kesembuhan itu kepada Tuhan. Kepada kita. Percaya janji Tuhan dan minta di dalam nama Yesus Kristus. Karena Kristuslah ya terhadap janji itu. Karena hanya dengan Kristuslah kita bisa mengatakan amin. Sebab Kristus adalah iya. Adalah amin bagi semua janji Allah. Apa janji Tuhan dalam hidup saudara? Janji Tuhan dalam hidup saudara, mungkin Tuhan katakan kepada hidup saudara, tidak baik kamu seorang diri saja. Kamu harus punya istri. Kamu harus punya suami. Kalau itu janji Tuhan sama hidup saudara, walaupun usia saudara beranjak terus, jangan takut saudara. Jangan takut. Usia kan gak bisa di stop. Stop, tunggu. Jangan naik dulu, segini dulu. Kalau udah ulang tahun, udah stres saudara. Aduh, ulang tahun gue nih. Nambah lagi nih umur nih. Sedangkan si dia belum datang-datang. Tapi kalau Tuhan sudah janjikan saudara, tapi situasi gak mungkin, tetap minta sama Tuhan saudara. Amin. Yang amin yang berkeluarga, yang single belum bilang amin. Gitu. Masih ragu-ragu mungkin ya. Ini mesti ditolong nih. Amin saudara. Kalau itu sudah janji Tuhan, katakan amin. Seperti 5 anak wanita ini gak mungkin kelihatannya. Bagaimana bisa merubah tradisi Israel yang begitu kaku, tapi bisa tuh berubah. Karena ada kuasa Kristus. Kalau Tuhan sudah janjikan kepada engkau jodoh, Tuhan pasti akan berikan. Amin. Kalau Tuhan janjikan kepada engkau promosi, Tuhan janjikan engkau akan naik, bukan turun. Saudara doa dan minta itu. Jangan minta turun saudara. Minta saudara naik.
Jangan bilang, aduh Tuhan udahlah begini aja lah hidupku lah. Kayaknya gak mungkin lah, udah beberapa kali coba begini-begini terus. Minta saudara, datang kepada Tuhan dengan berani. Seperti 5 anak wanita ini, tidak diam, tapi datang dan minta kepada Tuhan. Amin saudara, klaim janji Tuhan. Jika bisnis saudara, dalam keadaan Tuhan sudah janjikan bisnis yang berlimpah-limpah, tapi ini kenyataan begini Tuhan, klien pada kabur semua gimana nih, persaingan tambah banyak. Ya, udah gitu toko sebelah buka lagi yang sama bisnisnya kayak gua gitu kan. Wah, tambah lagi saingan dan lain sebagainya. Berdoa dan minta kepada Tuhan. Klaim janji Tuhan. Yang 5 anak wanita ini minta, semuanya mustahil. Tapi karena Tuhan sudah berjanji, Tuhan berkuasa untuk menggenapinya. Kondisi bisa berubah, alam bisa berubah, situasi bisa berubah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah saudara. Karena dia sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin saudara. Dia sanggup menjawab doa saudara sesuai dengan janji Tuhan. Saya tutup dengan satu terakhir kesaksian. Ada slide-nya ya, Cynthia. Ini catatan medis ya. Catatan medis anak saya, Andrew. Ya. Setiap kali kami transfusi, ya parameter ini diukur. Setiap 3 bulan ya, diukur ini ferritin. Sorry nggak kebaca ya. Ini ferritin. Ferritin ini adalah zat besi. Ferritin ini adalah zat besi yang harus dipantau. Karena inilah penyebab kematian tertinggi ya, ketika kelebihan zat besi. Ya, seorang penderita anemia akan umurnya pendek kalau ferritinnya ini tinggi. Jadi ini menjadi doa kami bertahun-tahun saudara. Ya, Pastor Joe tahu persis. Ya, dan Bu Lilis. Ya, kita berdoa bertahun-tahun. Dan sepanjang 14 tahun saudara. Ini angka ini nggak pernah di bawah 2000. Ini sekarang ini terakhir ini Agustus nih ya. Ini Agustus 3.300. Nah, untuk menurunkan ini ada obat. Ya, ada obat yang namanya Veriprox. Ya, itu harus dikonsumsi obat itu setiap hari minimal 9 tablet. Ya, pagi siang malam 3. Dan harga 1 tablet itu saudara, itu kurang lebih 30.000 atau 40.000. Ya, bisa saudara hitung sehari perlu berapa, sebulan perlu berapa. Ini nggak boleh turun. Lalu di bulan ini, ya Andrew sakit, masalah di tumor di lehernya, dan itu obatnya harus dihentikan. Jadi double worry saudara. Ya, satu karena sakitnya. Nah yang ini saya nggak pernah ceritakan ke saudara. Ini double worry itu. Ya kan? Kalau ini nggak diminum, ferritinnya naik terus. Itu berbahaya buat dia. Tapi itu nggak boleh diminum. Kalau nggak berbahaya buat sini. Jadi kayak si malakama saudara. Ya, yang mana yang mau didahulukan? Tapi harus dahulukan ini dulu. Ya karena dia masuk operasi, ini nggak boleh minum ini. Jadi dihentikan. Nah, ini menjadi doa kita juga. Ya, kami hanya, saya dan Sharon yang berdoa. Jadi saya tidak share ke yang lain. Tapi saya merasa dengan khotbah ini saya perlu memberikan kesaksian ini kepada saudara. Nah di bulan, nggak bisa, sorry. Ya, di bulan November, 3 bulan kemudian ya, cek lagi. 3 bulan kemudian cek lagi. Nah ini ferritin ada di sini. 3.300. Jadi bukannya naik saudara, ini turun sedikit. Ya lumayan lah kita berdoa ada turun gitu. Ini nggak minum obat. Gitu. Berarti Tuhan melindungi Andrew. Nah kita terus berdoa. Ya. Dan Andrew sudah dalam keadaan frustrasi, stres berat. Kenapa? Obatnya banyak banget saudara yang harus dia minum. Belum obat TBC, obat Veriprox lagi. Banyak banget obatnya. Dan kita terus beri kekuatan kepada Andrew. Nah, di suatu pagi, 2 minggu lalu, Tuhan bangunkan saya pagi-pagi. Berdoa. Saya bangun pagi berdoa, saudara. Enggak, Tuhan sih perintah, enggak begitu cara ngomongnya. Itu cara saya aja, saudara. Itu cara saya aja. Enggak, Tuhan enggak segalak itu, saudara. Enggak. Enggak.
Ya, Tuhan ngomongnya lembut, berdoa Rasuan gitu. Ya, terserah saudara lah bagaimana cara Tuhan bicara sama saudara ya. Tapi kira-kira begitu, Tuhan, saya berdoa pagi, saya bangun. Tuhan, aku berdoa, percaya bahwa Tuhan begitu berkuasa dalam hidupku. Aku serahkan semua kekhawatiran. Khusus saya berdoa kali ini Tuhan. Saya berdoa untuk Veritin Andrew turun. Berdoa untuk Andrew sembuh, walaupun ini mustahil. Ya, kalau saudara ada dokter di sini, saudara mungkin tahu ini ya. Ada dokter di sini? Nggak ada ya. Ini penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Tapi Tuhan, walaupun kondisinya nggak bisa sembuh Tuhan, menurut ilmu pengetahuan ini nggak bisa. Tapi saya berdoa Tuhan, sembuhkan. Saya memberanikan diri, saya minta kepada Tuhan untuk kesembuhan. Lalu ada pokok kedua yang saya doakan juga. Nah itu nanti Bu Sharon yang akan kasih kesaksian, nggak di sini ya. Nanti itu yang kedua, seri kedua nanti ya. Yang ini yang seri pertama. Saya berdoa untuk Tuhan sembuhkan. Karena janjimu Tuhan, ya dan amin di dalam Kristus Yesus. Jadi saya berdoa di dalam Yesus, saya minta kepada Tuhan. Sesimpel itu udah saya berdoa. Nah, waktu hari Senin minggu lalu atau Senin kemarin ya, saya mengambil hasil tes. Saya mengambil hasil tes sampel darah. Jadi pemeriksaan Veritin ini dilakukan di bulan Februari. Jadi biasanya kita ambil sebulan setelahnya gitu, supaya saya nggak bolak-balik ke rumah sakit. Ya, waktu saya ambil hari Senin kemarin, bisa ditampilkan? Ya, ini saya baca ambil dari lab, Veritinnya ini 663, saudara. Ini ya, ini batas Veritin ya, 14 sampai 152 batasnya. Bisa saudara bayangkan betapa tingginya 3000 itu. Nah waktu saya baca juga, saya bingung. Ini angka nggak salah nih ya. 600. Ada dua pikiran saya. Kayaknya salah cetak. Atau kedua pikiran saya, mungkin dunia kedokteran sudah berubah. Parameter berubah. Saya pikir begitu tadinya, parameternya berubah. Jadi dia pakai ratusan, nggak ribuan gitu. Atau mungkin ada koma yang diganti di sini kan. Terus ketika kita ketemu dokternya, ini dokter Andrew ini sudah bertahun-tahun pegang Andrew kan ya. Sudah bertahun-tahun dia pegang ini. Dia juga lihat, kita sama-sama bengong lihat 600. Terus dokternya bilang, ini gak pernah terjadi 600 Veritinnya. Wah bagus nih Andrew, bilang. Veritin kamu 600. Dokter turunin ya obatnya ya. Tadinya 9, kita turunin jadi 7 per hari. Nah sekarang kamu boleh deh turunin 7 minumnya. Terus Andrew baru bilang, dok, ingat gak kan waktu bulan itu saya gak minum malah. Oh ya? Terus kamu lanjut 9? Enggak. Pengakuan dosa Andrew di hadapan dokter. Saya jarang minum obat dok. Biasanya cuma 6 atau 5 tablet saya minum. Hah? Kita sama-sama kaget. Bisa 600. Saudara, ini mungkin perkara ini biasa buat beberapa orang, tapi buat kami yang sudah bertahun-tahun saudara nggak pernah lihat angka ini. Begitu kita lihat, saya bengong juga. Ini bisa 600. Sampai sekarang pun saya masih terheran-heran saudara. Kok bisa ya? Karena Tuhan Yesus luar biasa. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin saudara. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Kita mau meninggikan Dia. Saya mengajak saudara, apapun permohonan saudara, permohonan doamu, ketahuilah bahwa Yesus di atas segala-galanya. Dan Dia sanggup melakukan apapun juga, perkara yang paling mustahil. Ketika janji Tuhan mungkin mustahil bagi saudara, tapi bagi Tuhan, Tuhan sanggup untuk memenuhinya. Mari kita izinkan
Biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, bukan kehendak kita. Mari kita izinkan kerajaannya datang dalam hidup kita. Seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, berdoalah demikian. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Jika itu saudara mengatakan kepada Tuhan, ya Tuhan, biar kerajaan-Mu datang, jadilah kehendak-Mu atas hidupku. Bila saudara menghadapi mungkin titik jenuh dalam hidupmu, mungkin kau menghadapi tembok besar di depanmu, doa yang bertahun-tahun engkau ajukan, doakan, seperti nggak terjadi apa-apa. Tapi biar pada pagi hari ini, biar firman ini mengubah hidup saudara. Biar firman ini juga mengubah cara doa saudara. Mungkin kau salah berdoa selama ini. Biarlah engkau berdoa seperti Maria katakan, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Sesungguhnya aku ini hamba-Mu. Jadilah kepadaku seperti apa yang Kau mau. Mari saudara, datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Serahkan hidupmu kepada Dia. Berhenti dengan segala jeripayahmu sendiri. Berhenti dengan segala kesombonganmu mengandalkan diri sendiri. Mulai hari ini, katakan kepada Tuhan, datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidupku seperti di surga. Ada firman Tuhan untuk saudara pada pagi hari ini. Beberapa di antara saudara saya merasakan saudara terluka. Saudara terluka. Dan saudara hampir putus asa, frustrasi dalam hidup. Bahkan ada keinginan balas dendam. Tapi pagi ini engkau mendengar firman ini. Dan Roh Kudus sedang berbicara kepada saudara pada pagi hari ini. Dan inilah firman Tuhan untuk saudara. Tuhan katakan begini, aku tahu luka di dalam batin. Dan aku tahu betapa sulitnya engkau menghadapi. Aku tahu waktu engkau sendiri menangis. Aku dengar jeritan isi hatimu. Dan ketahuilah bahwa aku mau sembuhkan engkau hari ini. Aku mau sembuhkan luka yang bertahun-tahun itu. Luka yang begitu dalam di dalam hatimu. Bahkan di alam bawah sadarmu. Saya merasa juga sebagian ada di Zoom yang di rumah. Saudara, walaupun engkau di rumah, Tuhan sedang melawat engkau pada pagi hari ini.
Jika itu saudara boleh taruh tanganmu di dadamu. Tuhan, saya berdoa. Tidak ada seorang pun yang melihat, tapi Tuhan Yesus melihat. Semua pejamkan mata. Dan Tuhan mau kerjakan kesembuhan itu di dalam hatimu. Juga yang di rumah, Tuhan mau kerjakan kesembuhan itu di dalam hatimu. Yang kedua, saya merasakan ada beberapa di antara saudara yang saudara dalam kesedihan yang begitu dalam karena situasi ekonomi yang terpuruk. Sepertinya saudara mau berhenti berdoa, percuma berdoa terus, begini-begini juga kejadiannya. Tapi firman Tuhan katakan pagi ini, Tuhan katakan, jangan berhenti berdoa. Terus berdoa. Dan tetaplah berdoa dengan mengucap syukur bahwa aku Tuhan akan menggenapinya dalam hidupmu. Memberikan terobosan dalam keuangan dalam hidupmu. Hanya datanglah kepadaku dengan merendahkan diri dan bertobat dari segala dosa-dosamu. Dan aku Tuhan akan mengangkat engkau, memberikan terobosan dalam kehidupanmu. Tuhan, aku berdoa mereka yang sedang bergumul dengan situasi ekonomi, keuangan dalam hidup mereka. Aku berdoa mereka yang mengalami stuck dalam bisnis mereka. Pada pagi hari ini, kuasa Tuhan sanggup untuk memberikan terobosan dan tingkap langit surga terbuka atas umatmu pada pagi hari ini. Sebagaimana Tuhan menjawab doa 5 anak Zelafehat ini, Tuhan akan menjawab doa hamba-hambamu dari tempat yang kudus ini, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Aku berdoa berkati umatmu, baik yang di ruangan ini, yang di rumah, yang melalui Zoom. Aku berdoa Tuhan, untuk Tuhan juga mengangkat kesedihan kami, menggantikan dengan sukacita dan sorak-sorai. Dan Tuhan menjawab setiap doa-doa hambamu Tuhan pada pagi hari ini. Yang kami naikkan Tuhan, dengan satu sikap hati, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Dengan satu sikap hati, untuk kami mengatakan, Tuhan datanglah kerajaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu, untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh Tuhan Allah yang baik. Sungguh Tuhan Allah yang besar. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat katakan, amin. Kita bersorak-sorai kepada Tuhan Allah kita. Firman Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Ya dan amin. Jadi yang harus berubah adalah pikiran kita. Ya, it's our mindset. Kita harus berubah, diperbaharui dari hari ke hari, sesuai dengan firman Tuhan Roma 12 ayat 2. Dan saudara, tidak ada yang terlalu sulit. Dia adalah Allah yang baik, Bapa yang luar biasa mengasihi anak-anaknya, dan saudara adalah anak-anak Tuhan. Dan Dia mau memberikan yang terbaik. Kalau saudara masih menantikan jodoh saudara, itu yang paling mudah untuk saudara berikan. Kami bisa menyaksikan, memberkati yang usianya 50 tahun dan married happily ever after. It is possible with God. Jadi tidak terlalu masalah kalau Tuhan mau memberkati. Jadi jauhkan semua kekhawatiran saudara, mungkin yang masih muda di sini, apakah akan lulus sekolah atau tidak, dapat sekolah atau tidak, setelah itu dapat pekerjaan atau tidak, dapat pasangan hidup atau tidak, setelah itu dapat pasangan dan dapat anak cucu atau tidak. Setelah itu terakhir, kira-kira siapa yang menguburkan dia? Kita bisa khawatir, ya, but it's all useless. Amin. Mari kita lewati hari demi hari, sedikit demi sedikit, enjoy the presence of God, nikmati proses hidup ini, dan jangan lupa berdoa. Berdoa, percaya Tuhan sanggup untuk memimpin kita. Amin. Mari kita angkat tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Kita sudah mendapat bekal yang diajarkan oleh Pastor Raswan, dan biarlah kita pulang dengan satu bekal dan satu semangat yang baru, iman yang terus diperbaharui. Bapa, kami berterima kasih mempunyai Allah yang begitu besar, begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau melayakkan kami. Engkau melupakan segala dosa-dosa kami. Karena Engkau punya pengharapan yang begitu besar bagi masa depan kami.
inilah kami Tuhan. Kami mengangkat, kami berserah. Dan Tuhan Kau pakai hidup kami. Engkau selidiki yang paling dalam yang ada dalam hati kami. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, Engkau ungkapkan. Sehingga kami boleh datang sebagai anak kecil Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dan meminta ampun kepada Tuhan. Dan Kau terus perbaharui pikiran kami. Sehingga kami hidup berkenan kepada Tuhan. Segala puji hormat kami kembalikan kepada Tuhan. Dan jemaat, biar Engkau pulang dari tempat ini dengan pikiran yang sudah diperbaharui. Dan firman Tuhan mengatakan jangan berdosa lagi, tetapi lihat kepada Tuhan dan percaya yang terbaik ada di depan saudara. Pulanglah dengan berkat Tuhan yang senantiasa baru setiap hari. Dan 1 minggu ini Tuhan menyertai saudara. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan semua jemaat berkata amin. Tuhan berkati. God bless you all. I'm losing my gravity. All the weight that holds me down. It's your love that lifts me out. You cross my security. This world has no more control. I'm renewed and I'm restored. I got no reservations as you take me higher. My life is elevated 'cause you make me move. And I'm rising up with you. Rising up with you.